Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita ke mata kuliah Bahasa Indonesia di pertemuan kelima. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita sudah membicarakan tentang pidato. Sekarang saya akan menyampaikan tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah ini merupakan presentasi yang disampaikan oleh seorang ilmuwan mengenai suatu gagasan atau objek ilmiah di hadapan khalayak ilmiah juga. Misalnya saat kita perkuliahan ini, kalianlah khalayak ilmiahnya saat di dalam kelas ya. Ilmiah itu maksudnya bersifat ilmu ya, secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Ciri-ciri presentasi ilmiah yang pertama, situasinya mayoritas formal ya, resmi, jadi pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian struktur kalimat dan bahasanya lengkap dan baku. Materi yang disajikan bersifat ilmiah dan pada umumnya memang berat ya, terhadap berat bagi masyarakat awam. Jadi harus presentasi ilmiah untuk khalayak ilmiah juga, untuk khalayak yang berilmu. Cara penyajiannya cenderung serius ya, jadi tidak ada animasi seperti animasi Doraemon, Shinchan maupun Naruto di presentasi ilmiah ya, di PowerPoint-nya maksudnya. Jadi harus lebih serius, menarik tapi bukan murahan, maksudnya seperti itu. Tujuan presentasi ada 3 ya. Yang pertama bersifat edukatif, yang kedua informatif, yang ketiga persuasif. Edukatif ini maksudnya memberikan pengetahuan kepada peserta yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Informatif tujuannya memberikan informasi, hampir sama seperti tujuan pidato tadi ya. Jadi informasi-informasi tersebut bisa berupa produk, kebijakan, atau hasil penelitian terbaru. Untuk tujuan presentasi yang persuasif sama juga seperti tujuan pidato ya, digunakan untuk mempengaruhi atau mencoba mengubah cara pandang atau cara berpikir mengenai sesuatu. Misalnya di bidang kesehatan. Nah, contohnya dampak COVID-19 terhadap kesehatan. Nah, seperti itu ya. Jadi digunakan untuk mempengaruhi, misalnya supaya pendengar itu rajin memakai masker saat di luar ruangan misalnya. Untuk tata cara presentasi ya, penyaji perlu memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Memadai ini maksudnya mencukupi sesuai tujuan presentasi tersebut. Kemudian penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Misalnya disediakan 100 menit, maka pastikan semua materi itu tersampaikan dalam waktu tersebut. Penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah juga ya. Etika dalam presentasi ilmiah ini hampir sama juga seperti etika berpidato. Untuk tahapan persiapan presentasi terdiri dari yang pertama, menentukan apa yang akan dicapai, seperti membujukkah atau menginformasikankah. Kemudian pendengar diharapkan dapat mengingat atau melakukan sesuatu setelah menerima presentasi tersebut. Berikutnya mengantisipasi situasi, reaksi, dan mengadaptasi. Nah, seperti contohnya saat acara rapat ya, peresmian sesuatu ya, kemudian awards, seminar, dan lain sebagainya. Nah, mengantisipasi situasi ini juga diperhatikan umur peserta ya. Misalnya peserta untuk kalangan anak muda bagaimana, untuk kalangan seumuran bagaimana ya, atau untuk kalangan yang lebih tua bagaimana, atau lebih senior bagaimana. Kemudian gendernya ya, pendidikannya serta pengalamannya. Juga menggunakan kata-kata sederhana dan mudah dimengerti ya, tapi tetap resmi atau formal. Bagian antisipasi dan adaptasi ini kita perlu menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana topik itu menjadi menarik bagi audiens? Jadi harus seperti apa ya?
Jadi tergantung judul topik yang diminta ya. Jadi paling bagus itu sesuai dengan masalah terkini. Kemudian bagaimana menghubungkan informasi dengan kebutuhan audiens. Misalnya audiens perlu pengetahuan seperti apa, misalnya metode pembelajaran atau media presentasi, misalnya seperti itu, atau strategi pendidikan misalnya, dan lain-lain ya. Kemudian bagaimana audiens bisa menerima informasi tersebut ya. Jadi sebisa mungkin ada strategi-strategi bagaimana informasi itu mudah diserap. Berikutnya, adakah cara efektif ya dalam penyampaian? Misalnya perlu memakai video animasi kah, peragaan, ilustrasi dan segala macam ya. Apakah yang harus dilakukan agar audiens mengingat inti dari informasi? Misalnya di presentasi penelitian ya, pasti ada bagian kesimpulan di akhir, atau bisa juga dibuka sesi tanya jawab setelah presentasi supaya audiens bisa menjadi paham apa yang kurang paham sebelumnya atau tidak sempat disimak sebelumnya. Tahap-tahap persiapan presentasi juga meliputi persiapan membuat PowerPoint. Nah, yang pertama-tama tentukan butir-butir terpenting, yang poin-poinnya saja, namanya saja PowerPoint, poin yang punya power. Jadi jangan sampai kalian kopas sampai 5 paragraf atau lebih ya, atau 3 paragraf dalam satu slide. Jadi secukupnya saja ya. Kalau bisa poin-poin inti-intinya saja. Kemudian alur penyajian itu harus sistematis atau runtut, koheren dan kohesif. Yang ketiga, tuliskan semuanya dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. Jadi hurufnya itu untuk Arial misalnya, Arial 18 ya, minimal Arial 18. Jadi tetap dalam jarak 3 meter itu slide presentasi saat kalian membaca dari laptop itu kelihatan. Apalagi dari InFocus ya. Dari InFocus kalau bisa dari jarak 6 meter juga tetap kelihatan. Berikutnya, pilih rancangan slide yang cocok. Jadi banyak ya, kalian bisa ambil dari Microsoft Office sendiri ya, desainnya bisa juga mengambil contohnya di Google ya, banyak. Misalnya kalian pakai kata kunci PPT template gratis misalnya seperti itu. Kemudian uji coba tayang. Sebelum presentasi kalian uji coba dulu, misalnya disuruh 15 menit presentasinya, berarti sebisa mungkin kalian pas 15 menit, jangan lebih ya, jangan terlalu kurang ya. Saya pernah dulu ada mahasiswa yang 5 menit saja presentasi ya, mau gimana lagi, nilainya juga kurang, terpaksa ya, karena teman-teman yang lainnya sesuai syarat. Berikutnya, cetak bahan dalam slide tersebut untuk digunakan, kalau bisa dicetak, digunting misalnya ya, dibikin catatan kecil misalnya untuk dilihat sekilas, jangan dilihat semuanya ya, dilihat sekilas, kemudian dipresentasikan, karena dalam presentasi itu sangat penting melihat audiens, langsung melihat ya, jangan kan ada yang tipe presentator yang melihat HP misalnya, melihat terus saja ya dari awal sampai akhir tanpa menatap audiens. Nah itu kurang baik ya, kurang etis istilahnya, karena seperti tidak menghormati yang menonton juga ya. Jadi seolah-olah dia kurang pede dengan materi yang dia bahas. Perlu diketahui ya bahwa materi yang saya sampaikan mengenai presentasi ilmiah ini berlaku 100% untuk tatap muka ya. Jadi bagaimana dengan presentasi daring? Nah, untuk presentasi daring ini kita sesuaikan dengan media yang diminta. Misalnya kita pakai Zoom, berarti kan presentasinya live ya, atau pakai Google Meet, itu termasuk presentasi live. Sangat bagus kalau memang itu pasti diwajibkan kelihatan wajah presentator ya. Nah, bagaimana dengan Google Classroom atau video yang yang tidak
live ya, silahkan saja sesuaikan dengan kemampuan kalian. Minimal kalian menampilkan wajah kalian saat perkenalan diri atau di slide judul dan di slide kesimpulan atau saat penutup ya, ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Atau bisa juga saat pergantian presentator, misalnya video 3 orang digabung ya misalnya, atau saran saya sih dipisah, biar kalau ukuran videonya besar lebih lama juga menguploadnya dan resiko gagal upload itu lebih besar. Metode presentasi ada 3 ya. Yang pertama membaca saja, tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada yang membaca dari awal sampai akhir tanpa melihat audiens. Nah itu kurang benar ya. Yang kedua menghafal. Menghafal ini memang dramatis karena hafal dengan semua materi, menguasai sekali. Namun ini sangat sulit dan perlu banyak latihan ya. Ini sangat bagus tapi perlu banyak latihan, dan tetap melihat PowerPoint juga, melihat garis-garis besarnya supaya tidak out of topic, keluar dari topik yang dibicarakan. Berikutnya adalah extemporaneous atau ide-ide utama dalam catatan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi bisa dilihat di tangannya catatan kecil atau misalnya dari HP, tapi jangan full melihat dari HP ya, tetap harus lihat audiens. Lebih banyak lihat audiensnya daripada lihat materi. Untuk sistematika presentasi, jadi harus urut ya, namanya saja sistematika. Yang pertama mengumpulkan dan mengatur informasi. Yang kedua ada pembukaan ya. Jadi perkenalan dulu siapa ya. Nah, kemudian sampaikan secara menarik dan harus melibatkan audiens, misalnya ada sesi tanya jawab, jadi interaktif dengan audiensnya. Kemudian memperkenalkan diri misalnya jabatan, kualifikasi si pembicara, tapi ini biasanya yang mengenalkan moderator ya. Kemudian menjelaskan poin-poin utama, jadi poin-poin utama dulu, outline atau garis-garis besar dulu sebelum masuk ke materi inti. Kita harus fokus pada topik presentasi, tidak boleh keluar dari topik atau kemana-mana ya. Makanya itu penting juga tetap sekali melihat slide kita, tapi jangan melihat semuanya atau benar-benar tidak melihat sama sekali. Kemudian ada kesimpulan saat presentasi. Kesimpulan ini di presentasi makalah ataupun di presentasi laporan penelitian. Misalnya yang pertama ulangi lagi poin utama yang penting, misalnya menjawab rumusan masalah. Yang kedua ada tanya jawab ya. Tanya jawab bisa secara kelompok maupun jawaban secara individual. Etika dalam presentasi ilmiah dibagi berdasarkan peran-perannya. Yang pertama penyaji, peserta, kemudian moderator, notulen, dan teknisi. Untuk etika penyaji sama dengan etika berpidato ya, memberikan informasi secara memadai kepada peserta untuk penyaji, kemudian menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia, serta menaati etika presentasi dalam forum ilmiah. Presentasi dalam forum ilmiah itu seperti apa ya? Jadi forum ilmiah itu maksudnya wadah bagi ilmuwan dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu saling asah otak dan hati serta bertukar berbagai informasi akademik baik sebagai hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Kemudian yang kedua, jika menyajikan data, misalnya data hasil penelitian, maka penyaji itu harus secara jujur menyebutkan apa data yang dia dapat ya. Data hasil penelitiannya itu harus ini disampaikan dengan apa adanya. Jika itu berasal dari sumber lain, maka harus disebutkan sumbernya dari mana, apakah dari instansi lain atau peneliti lain. Sebagai peserta juga ada etikanya. Peserta wajib menyimak dengan baik ya, menyimak apa orang. Sebagai peserta juga ada etikanya. Misalnya harus menjadi penyimak yang baik. Karena misalnya temannya lagi presentasi, masa dia ngobrol, nah jangan seperti itu tidak etis namanya. Kemudian mengungkapkan apresiasi positif terhadap penyaji, jadi benar-benar
Kemudian mengungkapkan apresiasi positif terhadap penyaji, tidak meninggalkan forum sebelum jawaban tersampaikan ya. Jadi jangan keluar ruangan sebelum presentasi selesai, atau jangan saat orang lagi presentasi ya dia langsung masuk saja tanpa izin kepada moderator. Dalam kelas kuliah paling yang diperbolehkan itu ini ya, izin ke toilet. Tapi izin ke toilet pun cukup mengangkat tangan saja, tidak perlu berbicara. Sebagai moderator pun ada etikanya. Yang pertama harus adil. Misalnya ada sesi tanya jawab, semua peserta diberikan kesempatan yang sama. Kemudian harus taat jadwal. Jadi misalnya presentasi dibatasi 15 menit, maka moderator harus mengingatkan bahwa presentasi akan selesai ya. Misalnya semenit sebelum, kalau di presentasi internasional atau presentasi nasional ya biasanya ada cue card ya, ada cue card bahwa misalnya presentasi 1 menit lagi selesai. Dalam presentasi ilmiah pun sebenarnya tidak wajib ya ada notulen, tapi sangat bagus sekali kalau ada notulen. Jadi notulen ini tugasnya mencatat dengan rapi dan teliti semua hal yang terungkap di dalam forum, misalnya pertanyaan yang masuk bagaimana ya, kemudian jawaban dari penyaji seperti apa. Untuk etika teknisi, jadi misalnya webinar saja ya, kalau webinar biasanya yang jadi teknisi itu adalah hostnya Zoom, misalnya seperti itu. Tapi kalau presentasi tatap muka, teknisi ini memastikan bahwa peralatan teknologi bekerja dengan baik, misalnya InFocus. Kemudian mengontrol peralatan selama presentasi, misalnya pencahayaannya kah, listriknya kah ya, kemudian koneksinya, misalnya webinar itu kan koneksinya bagaimana, peserta yang masuk harus berapa orang, dibatasi. Alat bantu atau media dalam presentasi sebenarnya tidak wajib, tapi sangat membantu. Misalnya diagram atau chart, video, cuplikan film, sampel, contoh, handout ya, kartun. Tapi kartun ini sebenarnya kalau dalam presentasi ilmiah, misalnya biologi ya, itu lebih ke animasi keilmuan ya. Jadi yang tidak relevan, yang tidak ada hubungannya, jangan dipakai. Misalnya gambar sel, gambar bagian-bagian sel. Jadi pakai animasi seperti kartun, tapi bukan kartun sampai ada Naruto atau gambar bakteri ada mulut, mata sama hidung. Itu tidak dibenarkan ya kalau dalam presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah ada kiat-kiat yang disarankan. Yang pertama, kuasai materi. Pakai kalimat sederhana, gunakan gambar yang bermakna ribuan kata. Kemudian berlatih sebelum melakukan presentasi, seperti melakukan simulasi maksudnya ya. Kemudian kuasai peralatan presentasi, jadi PowerPoint-nya ya. Kemudian cara menggunakan InFocus dan sebagainya harus tahu penyaji. Kemudian berceritalah saat presentasi dan kontak mata dengan audiens. Untuk membuat PowerPoint ada 6 tips yang harus diikuti. Yang pertama, big ya. Jadi teks itu harus besar untuk slide presentasi. Kita dapat memperkirakan dengan baik dan dapat dilihat dengan jarak 2 meter ya, dari kita ke laptop. Jika memakai huruf Arial, untuk judul minimal 24, untuk teks di bawahnya minimal 18. Itu yang disarankan ya, yang paling disarankan. Yang kedua adalah clear. Jadi teks itu harus jelas, mudah dibaca, dan paling baik itu pakai huruf yang normal. Bold itu misalnya kalau kita pakai bold itu untuk memperjelas saja, tapi jangan semuanya. Yang ketiga adalah konsisten. Konsisten ini maksudnya penggunaan simbol misalnya harus sama dari awal sampai akhir. Misalnya kita pakai centang, maka dari awal sampai slide terakhir pakai centang ya. Misalnya pakai bullet tadi, ada numbering kan, ada bullet. Misalnya kita pakai centang, maka centang semuanya. Berikutnya progresif, dapat menampilkan secara bergiliran. Jadi meningkat ya, dari pendahuluan, isi, penutup. Berikutnya simple,
tidak menggunakan bermacam-macam warna, tidak boleh menggunakan huruf besar kecil, contohnya jatuh, J-nya kecil, T-nya yang di tengah itu huruf besar, jangan ya, jangan terlalu banyak kreativitas yang tidak perlu ya. Misalnya warna itu paling bagus memang 2 warna, 2-3 warna ya, 2-3 warna. Kalau sampai 7 warna atau lebih itu sudah berlebihan. Tips yang keenam adalah kontras. Jadi membuat antar elemen presentasi tampak beda antara satu dengan yang lain. Kontras itu akan membuat presentasi kita lebih menarik mata audiens. Slide itu mungkin memiliki isi yang baik dan kata-kata yang ringkas, namun jika kontrasnya kurang, maka akan terasa hambar atau entah itu membuat mata silau atau bahkan tidak bisa terbaca. Nah, dari 6 tips tadi, mari kita bandingkan. Ini ada beberapa contoh ya tentang desain slide presentasi. Kita lihat di contoh yang pertama, ini judulnya presentasi yang baik ya, kemudian ada nama untuk presentatornya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan slide berikutnya dengan judul yang sama ya. Kita bandingkan, bisa kelihatan ya antara presentasi yang pertama ya, judul presentasi yang pertama desainnya sama yang kedua ini. Bisa dilihat ya, lebih menarik yang kedua kan ya, padahal sama-sama dia pakai 2 warna, hitam dan putih saja. Tapi bisa dilihat justru slide kedua yang lebih menarik mata daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu terlalu datar ya, seperti malas saja, seperti malas bikinnya. Nah, kemudian ada contoh berikutnya ya. Kita bandingkan 2 slide. Mengapa organisasi perlu belajar? Mengapa organisasi perlu belajar? Yang pertama, tingkat kompetisi dan persaingan semakin ketat. Yang kedua, terjadi perubahan yang sangat cepat dalam dunia bisnis yang mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, organisasi perlu menciptakan sinergi agar anggotanya saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan kinerja yang maksimal. Nah, ini slide yang pertama. Kemudian kita lihat slide berikutnya dengan isi yang sama. Nah, bisa terlihat ya, ini dilengkapi gambar dengan teks yang minim. Nah, jadi ada 3 gambar. Sebenarnya judulnya sama, mengapa organisasi perlu belajar. Tapi kita hanya pakai 3 kata kunci. Yang pertama kompetisi, yang kedua perubahan, yang ketiga sinergi. Sisanya kita ini saja menghafal ya, menghafal atau menghafalnya ya ini tadi, lihat garis-garis besar tadi ada 3 kata kunci kan, jadi tidak harus menghafal 100% ya. Jadi ada 3 kata ini pasti ingat, mengapa organisasi perlu belajar. Yang pertama kompetisinya, yang kedua perubahan ya, perubahannya, yang ketiga adalah sinerginya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada contoh ketiga. Nah, ini bisa dilihat ya, ini contoh yang kurang baik dan sering sekali ya saya di mata kuliah yang lain kadang mahasiswa bikin presentasinya itu copy dan paste tanpa edit ya. Jadi hanya mengcopy paste dari makalah. Ini biasanya dapat nilai yang rendah dari saya, antara 65 sampai 70 untuk slide presentasi ya. Biasanya yang paling tinggi itu 95. Nah, ini bisa dilihat masyarakat madani di Indonesia ini full text ya, full text dan penuh slide-nya. Nah, kalau penuh ini kan tidak menarik bagi mata pembaca ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan slide berikutnya dengan konten atau isi yang sama. Bisa dilihat ya, masyarakat madani di Indonesia. Harus ada untuk tercapainya masyarakat madani di Indonesia harus ada keseimbangan antara individu dan masyarakat. Nah, ini kan bisa dilihat ya, cukup pakai tanda panah saja kita bisa membaca harus ada keseimbangan, bahwa individu dan masyarakat ini harus bersinergi. Nah, berikutnya tadi
kan kita membicarakan bagaimana masyarakat madani itu muncul. Nah, bisa dilihat kita pakai bagan alir ya. Misalnya dari tradisi masyarakat madani yang kuat, kemudian diikuti dengan berkembangnya organisasi keagamaan dan organisasi nasional ya. Contohnya Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, Budi Utomo dan lain-lain. Nah, lebih menarik yang terakhir ini kan. Nah, jadi saya harap saat kalian presentasi nanti desainlah yang bagus ya. Desainlah yang menarik, tapi jangan terlalu simpel, tapi jangan terlalu ramai juga. Misalnya, kalian membuat warnanya sampai warna hurufnya sampai 5 macam ya. Atau hurufnya itu bermacam-macam. Ada dalam satu slide ada 5 macam huruf. Nah, itu jangan ya. Kalau bisa jangan yang sampai merusak mata juga ya. Lihat kontrasnya antara warna huruf dengan warna backgroundnya ya, misalnya seperti itu. Oke, sampai sini dulu presentasi saya mengenai presentasi ilmiah. Saya harap semuanya bisa paham ya mengenai konsep-konsep dasarnya dan bisa mempraktekkannya saat presentasi kalian nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu, kita lanjut ke materi selanjutnya.